teman-teman dan sahabat-sahabat semua, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus LPG2. Ya, saya berharap saya bisa menemui kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan serta dilancarkan rezeki kalian, sukses dalam segala hal, baik dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha apapun usaha yang sedang saat ini kalian tekuni. Ya, saya sedang berada di salah satu tempat di mana di belakang saya ini ada sebuah pohon, yang mana pohon ini pohon yang tumbuh dari biji, artinya tumbuh liar. Kemudian kita berniat untuk melakukan programan pada bonsai ini. Ya, memang saya tidak mengendaki membuat bonsai yang besar, tapi ternyata terjadi penundaan-penundaan sehingga seperti yang terlihat di belakang saya ini, pohon tersebut sudah mulai membesar dan ya memang agak kesulitan sih, karena mungkin saja tempat ini saya akan gunakan. Mungkin saya akan bangun, dan karena kita membangun tidak berdasarkan kemampuan finansial, tetapi sedikit demi sedikit, sama seperti halnya dengan bonsai. Apabila kita lakukan sedikit demi sedikit, akan menjadi banyak pula. Kemudian dari hal-hal yang sederhana, kemudian kita bisa melakukannya ke hal-hal yang lebih komplit lagi. Saya akan melakukan proses awal dari pembuatan bonsai. Ya, kalau kita tunda lagi, ini akan memakan waktu yang sangat lama, karena dengan kondisi yang sekarang ini pun itu akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadikannya sebuah bonsai. Ya, sebuah bahan bonsai loa yang sudah tumbuh semikian besar, dan saya sudah melakukan sedikit penanganan, tetapi ya kita harus cepat untuk melakukan proses sehingga tidak menjadi terlampau besar, dan saya pun tidak mampu untuk menunggu bahan ini sampai menjadi lebih besar lagi, karena niat saya ya paling tidak kita membuat bonsai dengan ukuran yang sedang, yang terlalu besar lah. Nah, bahan bonsai loa ini akan saya lakukan penanganan, dan bagaimana penanganannya, mari kalian bisa saksikan apa saja yang akan saya lakukan. Oke, let's go. Teman-teman dan sahabat-sahabat semua, sebelum saya melakukan proses, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bahan bonsai loa yang tumbuh membesar seperti ini. Ini kalau kita lihat besarnya sudah, wah, seperti ini, sudah hampir sepinggang saya, dan ini kurang lebih berusia 2,5 tahun, dan saya sudah melakukan beberapa pressing akar. Nah, contohnya ini, kemudian di sebelah sini juga sudah melakukan pressing, dan ada lagi beberapa tempat di akar-akar yang lainnya. Ini kemudian di sebelah sana, dan saya belum melakukan total pressing terhadap akar-akarnya karena ya belum sempat. Dan seperti kita lihat, pohon ini lumayan tinggi, dan di sana saya sudah melakukan cangkok, tapi ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa apabila kita tidak sempat dan kemudian membiarkannya tumbuh menjadi seperti ini, artinya akan menunda proses pembuatan bonsai karena ukurannya yang besar. Jadi sebelum saya menggunakan lahan ini untuk dibangun, saya harus melakukan tindakan untuk memulai proses pembuatan bonsai. Jadi nanti akan saya panen dulu cangkokan yang di sana, dan di bawah cangkokan tersebut ini sudah tumbuh tunas-tunas yang panjang dan mulai membesar. Dan sebelum saya potong sampai ya di batas bonggol ini, ya ada baiknya kita akan melakukan pressing atau mencangkok terlebih dahulu di bawah tumbuhnya tunas-tunas yang di sana. Jadi ada kesempatan juga untuk membudidayakan yang layak untuk kita budidayakan. Nah, untuk itu saya akan melakukan prosesnya. Silakan kalian amati dan terus menyaksikan video ini.
Ya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, inilah hasil pressing bahan bonsai loa yang lumayan ya, karena sudah besar dan limbahnya begitu banyak dan panjang-panjang serta besar-besar. Ini adalah potong-potongan yang akan saya buang, dan jika kita punya lahan lebih besar lagi, inilah keuntungan kita untuk bereksperimen membudidayakan bahan-bahan bonsai semakin banyak dan semakin variatif. Tetapi ya, karena keterbatasan kita mengabaikan terlebih dahulu proses budidaya yang disebut dengan proses yang banyak, tetapi kita akan menseleksi dari bahan-bahan bonsai yang mungkin saja bisa kita gunakan. Nah, ini hasil cangkoknya yang saya sudah potong, dan kemudian sebenarnya ini disebut dengan cangkok pucuk, tetapi karena sudah saking lamanya, hampir setahun ya, mungkin lebih setahun, cangkokan ini saya biarkan, dan seperti yang kalian lihat itu ujungnya sudah kering dan masih dinyatakan hidup, karena kita bisa lihat masih ada warna hijau segar dan tunas yang masih ada daunnya. Jadi nanti akan saya potong ini mungkin sepanjang dari yang bertunas itu. Nanti saya akan tanam di daun saja, tapi ya saya berusaha untuk mencarikan tempat. Oke, kita lihat kondisi dari indukannya, di mana kita bisa melihat dan membahas sedikit tentang bahan bonsai loa ini. Nah teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kita kembali ke bahan bonsai loa yang akan kita review setelah dilakukan pressing. Dan kita lihat dari bawah, dari fondasinya, akar cukup keliling, lumayan keliling ya. Yang dahulu besarnya hanya sebesar lidi ataupun dari tunas, karena ini tumbuh liar dari biji. Bukan saya yang menyemai, tapi burung ya, burung yang membawa, dan kemudian tumbuh di sekitar halaman rumah saya. Dan di sini sangat banyak ya bahan bonsai loa yang tumbuh liar. Sangat mudah untuk kita program menjadi bahan bonsai, tetapi ya tadi saya sudah sampaikan bahwa apabila kita kekurangan tempat, ya kita bisa memilih dan memilah, ataupun memberikan ruang restorasi atau perputaran, di mana mungkin saja kita menyelesaikan bonsai dan kemudian bisa kita over ke tangan orang lain atau pindah tangan, kemudian bahan-bahan yang baru kita rancang kembali dan kita bangun kembali. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya sudah lakukan pressing di sini ya. Kemudian ini juga, jadi besarnya sudah sepinggang saya. Ini masih ada beberapa yang belum di pressing ya. Kemudian di sana ini sudah saya lakukan pressing, di sana belum, dan yang itu sudah saya lakukan juga pressingnya. Dan kemudian ini ketinggiannya mungkin di 2,5 meter, tapi di sana saya sudah mempersiapkan untuk cangkokan. Jadi mungkin saya lakukan cangkok beberapa hari kemudian ya. Tergantung mood juga, karena terkadang saya juga sering lalai dan mengabaikan. Dan bahan yang panjang ini mungkin saja kita nanti akan lakukan pressing saja, kemudian kita akan lakukan pemotongan sampai di batas mungkin 1 jengkal saja ya, di sebelah sini. Di sini banyak ada ruas-ruas dari mata-mata tunas, apalagi ini sudah besar, sangat mudah untuk tumbuh tunas ya. Setelah tumbuh tunas, baru kita akan lakukan pressing kembali terhadap akar-akar yang masih belum dilakukan pressing, agar kita mudah melakukan pemindahan ya. Kalau kita sudah urgent, kemudian akan melakukan pemindahan ke lahan yang lain, bisa kita lakukan dengan mengurangi resiko stres, karena kita sudah press akar-akarnya, dan akar-akar serabut banyak, itu yang membuat kita akan mudah melakukan pemindahan. Nah, ini untuk akar tunggangnya itu sudah saya pressing, dan ini buktinya. Ini adalah alasnya yang saya sudah melakukan pressing di sini, dan sepertinya luka dari pressingnya sudah sembuh. Dan di sini saya juga melakukan sedikit pecahan agar akar yang ini itu bisa lebih besar lagi untuk mengisi kekosongan yang tadinya sangat senjang di sini, sangat panjang, dan kemudian ada akar yang mendukung di sini. Kemudian saya lakukan pemecahan agar lebih terbuka lagi. Nah, kemudian di sini akar dominan,
Ini juga akar dominan, sebelah sana dominan. Jadi akar-akar yang kecil nanti kita akan memberikan kesempatan untuk lebih berkembang lagi untuk menjadi lebih besar. Nah, seperti ini teman-teman, ini langkah awal, tetapi awal yang masih terlalu panjang dalam perjalanannya karena saya belum juga melakukan pressing di sini. Apabila ini sudah dilakukan pressing, kita akan menunggu kembali tumbuhnya tunas-tunas, kemudian melakukan gerak dasar dan menunggu pembesaran atau pengelosan dari tunas-tunas yang kita gunakan untuk kita buat gerak dasarnya, sehingga membutuhkan waktu yang pastinya cukup lama. Ya, kalau nanti keadaan disebut dengan urgen, kita bisa melakukan pemindahan, walaupun bahan bonsai ini mungkin saja menghabiskan waktu bertahun-tahun, tetapi ya kalau kita bisa bersabar, kita bisa menunggu dan membuatnya menjadi bonsai yang mungkin saja kita sebut dengan bonsai yang indah lah untuk kita pandang sendiri ya. Ya, kita coba untuk bonsai yang ukuran lebih besar yang ini. Jadi kita wajib semangat, apapun kondisi dari bahan bonsai kita upayakan untuk bisa kita bentuk menjadi bonsai yang lebih indah. Dan keterbatasan jangan digunakan sebagai alasan untuk kita berhenti berkarya. Tetap berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Salam.